Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida, saya sudah diterima di SMP Adisa pada hari ini Selasa 6 Februari 2024. Begitu juga ada Pak Ferry sebagai Ketua Mulek dari BDKB Jawa Barat yang sudah peduli datang ke SMP dan Adisa ini untuk Bu Hilda dan untuk saya tentunya ya Pak Ferry. Bu Hilda, pada hari ini kita PI keempat ya, yang mana baru mulai lagi ya setelah kita vakum beberapa hari, beberapa bulan ya Pak ya. Nah, kita mulai lagi PI, tidak lupa kan? Insya Allah. Materi-materi saya sampaikan secara daring oleh instruktur, juga fasilitator, yang mana beliau sangat luar biasa untuk membimbing kita semua. Bu Hilda sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Hari ini Bu Hilda akan diobservasi ya kelasnya ya. Nanti pada saat observasi saya bukan untuk menilai ya, tetapi hanya melihat saja proses pembelajarannya, siswa seperti apa, dan saya sudah tidak diperkenankan untuk membantu siswa untuk Bu Hilda. Gitu. Mata pelajaran yang akan diambil nanti apa Bu Hilda? Mata pelajaran saya kebetulan ilmu pengetahuan sosial UPS ya. UPS. Oke, kelas? Untuk kelas 7. Kelas 7. Bu Hilda, nanti ke hari ini itu kita akan dimulai dengan pra-observasi yang mungkin tidak terlalu lama karena kita waktunya juga fokus untuk observasi ke siswa ya. Nanti setelah observasi ada pasca observasi. Di sini sedikit tanya jawab tentang pra-observasi sebelum Bu Hilda melakukan pembelajaran di kelas. Kalau belum tahu tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Hilda untuk sampai kepada siswa apa? Terima kasih Bu Isti atas waktunya. Izin menyampaikan berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kebetulan saat ini di semester kami sudah masuk bab keempat Bu, yaitu betul keempat mengenai keberagaman budaya pada masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini yaitu anak-anak mampu menganalisis hubungan antara keragaman kondisi geografis Nusantara terhadap kemajukan berbudaya, pembentukan kemajukan budaya. Nah, sedangkan untuk KKTPK-nya atau kriteria tujuan pembelajarannya itu yang pertama saya peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi hubungan antara kondisi geografis dengan keberagaman sosial budaya di masyarakat. Yang kedua, mampu menjelaskan berkaitan dengan keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia dan menganalisis juga faktor-faktor penyebabnya dan juga permasalahan sosial budaya yang timbul, serta peserta didik mampu menemukan solusi ataupun upaya untuk mencegah terjadinya permasalahan sosial. Ada 4 poin ya Bu Hilda ya, dari tujuan pembelajaran tersebut ya. Untuk area pengembangannya sudah dicapai Bu Hilda dalam mencapai tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Hilda terhadap siswa itu kira-kira apa? Oke Bu, baik, terima kasih Bu Isti. Untuk area pengembangan sendiri, kembali lagi kepada 3 aspek yang memang ingin saya capai ya Bu dalam pembelajaran ini. Yang pertama di aspek pengetahuan atau kognitif. Saya harapkan peserta didik mampu untuk memahami sebetulnya berkaitan dengan keberagaman budaya pada masyarakat Indonesia itu seperti apa, mampu mengidentifikasi juga berkaitan dengan faktor penyebabnya. Terus selanjutnya juga mereka juga mampu menganalisis permasalahan yang timbul diakibatkan keberagaman sosial budaya. Nah, itu untuk kalau di aspek kognitif ya Bu, di aspek pengetahuan. Sedangkan keterampilan itu melalui metode diskusi dengan mungkin nanti teknik door to door, diharapkan anak-anak mampu untuk menganalisis dan mendiskusikan, berkolaborasi dengan teman-temannya untuk mereka diberikan topik yang berbeda ya berkaitan dengan permasalahan sosial yang timbul pada masyarakat.
dan kemudian mereka menganalisis mulai dari faktor penyebab, dampak, dan upaya pencegahan terhadap permasalahan tersebut. Nah, dari kolaborasi itu kemudian mereka sampaikan dalam forum diskusi, dan selanjutnya mungkin nanti terakhir mungkin mereka akan melakukan refleksi atau kesimpulan. Sedangkan di aspek sikap yang jelas dengan adanya keberagaman budaya, pada akhirnya ini memunculkan sikap menghargai dan juga mungkin toleransi terhadap perbedaan-perbedaan, karena kita merupakan masyarakat yang majemuk. Mungkin tadi di awal mungkin saya terlupa untuk menyampaikan bahwa model pembelajaran melalui problem based learning ini dan juga cooperative learning ini diharapkan itu tadi Bu, karena kita nanti pada saat pembelajaran anak akan diberikan topik-topik permasalahan, dari situ mereka diminta untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang timbul dari topik atau kasus atau berita seperti itu. Luar biasa Bu, dan kira-kira dalam waktu 3 jam selesai nggak? Di sini waktunya 3 jam ya? Iya betul sekali. 3 kali 40 menit ya. Itu sesuai dengan memang alokasi pembelajaran yang di sekolah terapkan. Kebetulan kan IPS itu kalau di kurikulum 2013 itu kan sebetulnya pertemuannya itu kan seminggu 2 kali pertemuannya Bu, 2 kali 40 menit dengan masing-masing pertemuannya. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini terjadi pengurangan karena kan memang diambil 1 jam untuk P5 betul sekali. Nah sehingga dari 2 kali 40 ya jadi 4 kali 40 menjadi 3 kali 40 betul seperti itu. Ya insya Allah sih mudah-mudahan sih harapannya dengan rencana pembelajaran yang sudah saya susun bisa mengakomodir keseluruhan ya kegiatan-kegiatan itu bisa terwujud dengan terlaksana melalui alokasi waktu yang sudah disediakan seperti itu. Tadi saya sedikit ada teknik door to door ya, termasuk strategi yang dipersiapkan oleh Bu Hilda ya dia. Saya ingin tahu strategi apa yang lain yang dipersiapkan Bu Hilda untuk pembelajaran pada materi keberagaman ini. Kurang budaya. Kalau teknik door to door seperti ini teknik yang baru yang saya terapkan coba implementasikan dalam pembelajaran ini. Biasanya kalau IPS itu kan pembelajarannya lebih memang kontekstual ya. Jadi diskusi mereka menontonnya itu kan umumnya mereka pemaparan di depan secara klasikal, tetapi evaluasi pembelajaran yang coba saya terapkan dan mungkin hasil imbas dari program guru penggerak ini ternyata secara klasikal seperti itu kurang bisa memfasilitasi kebutuhan murid, karena yang aktif itu ya pasti hanya 1 atau 2 orang yang menjadi center point, selebihnya mungkin yang lain itu hanya sebagai tim pelengkap. Nah, sedangkan teknik door to door ini mau tidak mau memaksa semua anggota dalam kelompoknya untuk mampu memahami topik atau pembahasan yang dipelajari. Selanjutnya nanti mereka sampaikan ke kelompok-kelompok yang lain. Nah, makanya di pembelajaran ini juga selain tadi door to door juga mungkin saya mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi tersendiri Bu melalui konten tema-tema yang berbeda, kasus-kasus yang berbeda. Terus nanti mungkin mereka dituangkan dalam bentuk itu entah itu laporan atau itu mind mapping atau mungkin infografis sesuai dengan kemudahan mereka dalam menyelesaikan tugas. Itu mungkin masuk ke ranah diferensiasi produk. Dan terakhir ketika mereka menyampaikan dalam kelompoknya atau dalam kelompok lain seperti itu. Tadi disinggung tentang diferensiasi ya. Tadi betul-betul berarti intinya mah siswa diketok ya, supaya semuanya ikut berbicara. Iya, betul sekali. Untuk memunculkan percaya diri mereka untuk menyampaikan pendapatnya ya. Nah di sini tadi disampaikan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Pastinya muncul juga kompetensi sosial emosional. Iya, betul sekali. Dan pembelajaran sosial emosional yang Bu Hilda terapkan itu seperti apa? Apakah Bu Hilda sudah mulai mengidentifikasi apakah dari awal pembelajaran atau pada saat mau pembelajaran yang dimulai? Pada saat di awal memang sudah dipetakan ya Bu, berkaitan dengan karakteristik peserta didik gitu ya. Mulai dari mungkin karakteristik peserta didik yang memang dia cenderung pemalu, pendiam, terus mungkin ada yang aktif, ada yang kurang aktif. Nah, makanya untuk pembentukan kelompok ini saya berusaha mengakomodir keberagaman tersebut dengan cara mereka saling melengkapi gitu. Jadi kalau seumpama saling melengkapi ini otomatis kan akan ada yang menjadi penyeimbang ya Bu
antara masing-masing anggota di dalam kelompoknya. Nah, sedangkan kaitannya sama PSS sendiri, mungkin nanti saya mencoba untuk memberikan sedikit pemahaman kepada mereka bagaimana mereka bisa mengenali emosi diri, ya, kaitannya sama kondisi mereka pada saat ini. Ini penting untuk bisa menciptakan kelas yang lebih menyenangkan pada peserta didik. Jadi harapannya sih mereka bangun dulu rasa senangnya, rasa bahagianya, sehingga informasi-informasi yang bisa diberikan itu jauh bisa diterima oleh mereka. Seperti itu. Luar biasa, sepertinya Bu Reda sudah siap nih. Jadi rencana ya Bu ya, mudah-mudahan bisa sesuai dengan rencana. Insya Allah kalau sudah direncanakan biasanya kan tidak akan melenceng dari rencana yang dibuat, kecuali rencananya memang diangan-angan, tidak dikeluarkan dulu, itu benar. Tapi saya grogi nih sebenarnya ada Pak Ferry di sini. Mudah-mudahan bisa ya, takutnya blank. Bu Reda jangan grogi, karena kita tidak untuk menilai ya, saya tidak untuk menilai, kita berjalan seperti biasa saja. Barangkali dari pembelajaran yang Bu Reda lakukan juga saya bisa adopsi untuk di murid-murid saya di sekolah ya Pak ya, di situ, dan saya juga bisa menerapkan juga semuanya untuk kegiatan itu. Terima kasih Bu Reda. Sepertinya nanti kita akan lanjutkan di bagian pasca observasi ya. Kita mau menuju ke observasi, bisa dimulai. Insya Allah siap. Karena waktunya Pak Ferry, mohon maaf ya. Nanti khawatir nanti anak-anak keburu pulang ya. Nanti khawatirnya jam 4 belum selesai, anak-anak udah sibuk pengen pulang, kita tidak memberikan ruang untuk pulang gitu. Terima kasih Bu Ida, Pak Ferry. Mari kita ya Bu. Kita bersama-sama untuk membangun pembelajaran semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Boleh dibantu berdoa dulu mungkin ya. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nih, Ibu curiga nih kayaknya gara-gara apa ada gara-gara Pak Ferry sama polisi. Insya Allah mudah-mudahan kalian walaupun ada ataupun tidak ada tetap semangat ya. Kalau Ibu bilang selamat siang anak-anak, berarti kalian jawab pagi. Allah siang. Kenapa supaya semangat kita tetap semangat? Pagi. Jawaban kalian insya Allah mudah-mudahan udah siap ya buat belajar. Ibu lihat juga bukunya sudah ada di atas meja semua, udah ready. Sebelum Ibu masuk ke agenda pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin menerapkan salah satu teknik yang sudah Ibu peroleh di dalam program guru penggerak Ibu. Oke? Nah, kita mulai. Ini namanya adalah teknik stop, salah satu mindfulness untuk kita bisa fokus dalam sesuatu hal. Nah, kita akan mulai. Ibu ingin, apalagi ini cuacanya udah sangat sahdu ya, sendu-sendu gimana gitu ya. Kalau di luar sana mungkin enaknya tidur ya. Tapi kalau di sini mudah-mudahan kalian bisa tetap semangat. Coba Ibu ingin kalian duduk tegak. Coba duduk tegak. Oke. Boleh menghadap ke depan, ayo menghembuskan. Rasakan setiap udara yang mengalir dari ke dalam tubuh kalian itu adalah merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kalian. Di luar sana mungkin banyak orang-orang yang berharap bisa menghirup oksigen dengan bebas, tetapi mereka memiliki kesulitan karena mungkin kondisi tubuhnya, karena mungkin penyakit yang dideritanya.
Coba ditarik lagi napasnya. Hembuskan perlahan-lahan. Pusatkan segala pikiran kalian untuk kita fokus mengikuti pembelajaran IPS di siang hari ini. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menyenang sejadi-jadi. Lagunya enak merdu sekali. Cepat sedikit tidak peduli sayang. Asalkan Tuhan senang di hati. Dari Manupang gagahna perlambang sakti Indonesia jaya. Manusia dari pahlawan jana Kesana hiji rukun sakabena. Nah, ini pindah ke mana? Parambar pisang-pisangmu belum masak. Masak sabidi di burung bari-bari. Masak sabidi di burung bari-bari. Rasa sayang-sayangnya, lihat dari jauh rasa sayang-sayangnya. Rasa sayang-sayangnya, lihat dari jauh rasa sayang-sayangnya. Kita pindah Sajojo, gimana engkau bisa memperasaan tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Airku Indonesia. Oke. Tadi muncul lagu-lagu dari daerah mana aja? Yo. Papua, Indonesia. Tadi itu menunjukkan bahwa kita kira-kira gimana? Betul ya. Dari masing-masing daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Itu hanya dari lagu daerah saja. Makanya kita akan mempelajari berkaitan dengan ini. Yang pertama, menjelaskan keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia ya. Adapun tujuan pembelajaran di hari ini. Yang kedua, kalian mampu menganalisis permasalahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menemukan solusi atau upaya yang mencegah terjadinya permasalahan sosial. Karena sebegitunya atau sebegitu beragamnya masyarakat Indonesia, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan menimbulkan terjadinya banyak permasalahan atau mungkin konflik-konflik sosial. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, kegiatan nanti mungkin selain nanti Ibu akan menyampaikan berkaitan dengan tanya jawab ya, untuk review sedikit materi-materi yang sebelumnya. Nanti juga mungkin kita akan melakukan diskusi ya, diskusi kelompok. Nanti juga kalian akan berkeliling ya dengan kelompok-kelompok lain menggunakan teknik door to door. Dan nanti mungkin di akhir kita akan ada games interaktif ya, menggunakan wall ya. Ibu ada yang pernah mencoba? Pernah? Oke. Ya nanti kita akan, kalau yang belum nggak apa-apa, nanti kita akan coba. Dan terakhir mungkin kita akan closing atau tutup dengan refleksi. Siap? Oke, lanjut ya. Berarti sebelum Ibu lanjut ke agenda pembelajaran inti, Ibu ingin kalian kira-kira mengenali emosi ya. Tadi kita udah nyanyi, kita udah sejenak merefleksikan diri ya, ketika kalian tadi melakukan teknik stop ya, mindfulness. Nah di sini Ibu ingin kalian mampu mengenali emosi diri ya. Ketika kita mampu mengenali emosi diri, disitulah kita mampu melakukan manajemen diri ya, atau pengelolaan diri. Ini penting, kenapa? Karena kalau kalian mampu mengelola emosi
secara baik, insya Allah ketika kalian melakukan aktivitas apalagi di ranah pembelajaran itu akan dirasa jauh lebih menyenangkan. Oke, coba kalau gambar 1 ini kira-kira gambar apa? Senang. Gambar 2 Sedih. Yang 3 marah. Biasanya kalau gambar 1 kalau kondisi kalian lagi apa ya? Bahagia. Ya nggak tahu. Karena ini bahagia, senang. Kira-kira kalau bahagia senang tuh ketika apa? Cuan ya, berarti oke. Selain itu kira-kira kalau apa? Kalau kaitannya sama akademik, dapat nilai 100. Dapat nilai 100 ya bagi di pelajaran matematika. Ya oke, di pelajaran semua mata pelajaran ya dapat 100 pastinya senang. Yang kedua, sedih. Kalau lagi apa kondisinya? Kalau remedia, kalau dapat nilai yang jelek atau kalau misalkan dapat apa kira-kira berita apa? Sedih. Ya, berita duka ya, pasti kita akan sedih ya. Yang ketiga, Marah. marah. Kalau lagi apa? Bengunnya karena apa? Apa ya? Lagi berantem gitu. Lagi berantem, oke. Ada lagi karena apa? Ada masalah sama teman. Oh, ada konflik. Ya, Bella. Konflik sama siapa, Bel? Sama teman ya. Audio sosial kalian kan biasanya teman itu jauh lebih dominan ya, betul nggak? Dibandingkan dengan keluarga ya. Teman menjadi prioritas pertama. Nah, ketika kalian mampu mengenali kondisi di sini dan teman-teman kalian juga tahu bahwa kondisi kalian juga sedang tidak baik-baik saja, di sini kita akan mampu bisa untuk mengatur caranya kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, inilah sebetulnya esensi dari pembelajaran sosial, di mana kita harus mampu punya keterampilan dalam hal mengelola emosi. Itu ya, agak cepat karena mungkin kaitan sama durasi waktu. Nah, di sini kita akan masuk kepada topik inti pembelajaran kita, yaitu mengenai keberagaman. Keberagaman tadi kan sudah tahu ya bahwa beragam itu berarti artinya banyak. Masyarakatnya heterogen, mulai dari budaya, mulai dari apa lagi kira-kira? Apa? Ras, oke, betul sekali. Good answer, Ray. Apalagi kira-kira? Suku, apalagi? Bahasa, betul, apalagi? Budaya, apalagi? Apa? Tarian, oke. Apalagi? Agamanya, apalagi Pak? Apa? Senjatanya, banyak sekali ya tadi kalian bisa sebutkan. Kira-kira apa sih faktor penyebab dari keberagaman itu? Ini yang ada di sini ya. Ada dari sejarah, ada dari letak geografis, ada dari kondisi iklim, akses transportasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah keterbukaan masyarakat. Keberagaman ini tidak terjadi secara instan, tetapi proses ya yang panjang, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Kita mulai dari poin yang pertama. Kira-kira kaitannya sama sejarah. Apa sih yang menyebabkan kok bisa sejarah itu bisa membentuk keberagaman? Ayo, oke. Raise hand if you can answer. Oke, Syah. Kenapa kira-kira? Perjalanan panjang manusia prasejarah yang hidup berpindah-pindah. Oke, betul sekali. Beri aplaus buat Syah. Biasa aja. Oke, betul sekali. Perjalanan panjang karena hidup yang berpindah-pindah. Atau kalau dalam istilah sosialnya disebutnya apa? Nomaden. Betul sekali. Pintar Rasya. Sejak kapan nih nama saya berubah? Oke, yang kedua, letak geografis. Kira-kira karena apa? Oke, boleh. Gak apa-apa. Ini siapa yang dulu lagi? Gak ada yang dulu deh. Yang sebelah sini kira-kira kenapa? Kondisi Indonesia itu negara yang kepulauan. Iya, betul sekali. Berada kepulauan. Karena negara kepulauan. Nah, ini bisa menambahkan kira-kira ada apa? Sebenarnya Negara kepulauan. negara kepulauan. Jadi kan Indonesia itu kan mempunyai banyak pulau. Jadi nah setiap pulau itu juga mempunyai ciri khas masing-masing dan sumber daya alam juga yang atau kayak dari kondisi iklim juga bisa beda-beda juga. Nah jadinya makanya letak geografi itu bisa mempengaruhi keberagaman karena Indonesia itu berupa negara kepulauan. Oke, beri aplaus. Oke, itu lengkapi ya. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Ray ataupun ini bahwa letak geografis itu pasti akan membentuk keberagaman budaya. Kenapa? Karena dengan kondisi negara kita berupa negara kepulauan,
pasti akan memiliki ciri khasnya masing-masing yang akan membentuk budaya lokal ya, akibat terisolasi tadi ya, atau terisolasi terhambat ya, jadi berupa negara pulau-pulau sendiri. Nah, dari budaya lokal tersebut, disitulah baru akan memperkaya budaya nasional. Makanya antara satu daerah dengan daerah lainnya itu memiliki keberagaman budaya yang berbeda. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke lah. Sama-sama gender, sama agamanya. Ada masalah nggak? Ada. Ada konflik nggak? Ada. Apalagi yang berbeda, pasti akan banyak konflik. Nah, itulah yang akan kita pelajari, yaitu berkaitan dengan permasalahan sosial ya. Oke, nah ini anak-anak, permasalahan sosial budaya itu biasanya disebabkan oleh dua faktor ini ya, faktor ekonomi dan juga faktor budaya. Kalau ekonomi kaitan ketidakmampuan masyarakatnya dalam hal memenuhi kebutuhan yang sifatnya pokok. Kebutuhan yang sifatnya pokok apa aja? Kesehatan ya, betul sekali. Sedangkan kaitannya sama faktor budaya itu adalah ketidaksesuaian nilai-nilai atau norma yang berkembang di masyarakat ya, sehingga akan melahirkan permasalahan sosial. Ada 4 masalah sosial yang akan dibahas. Kita samakan saja ya, seperti kelompok yang kemarin ya, dibagi ke dalam 5 kelompok berdasarkan yang kemarin sudah Ibu bahas di pertemuan sebelumnya. Boleh silakan bertukar dulu posisinya. Masih kelompok 5 menit untuk menyampaikan hasil diskusinya. Contoh misalkan kelompok 2, misalkan ya, kelompok 2 berapa anggota kelompoknya? 5. Ini kasih ke kelompok 5 sama kalau jangan lupain kelompok kita ya, Kak. Siapa ini? Kayaknya boleh di stabilo, boleh dicoret-coret ya, karena kita mau istirahat kalian dasarkan kok.
dari media, karena kan pastinya media itu berguna juga kan buat kayak informasi tentang dampak atau apa sih yang bisa jadi gitu kalau misalnya pelaku vandalisme ini melakukan hal tersebut. Semuanya ada pendapat kan? Oke. Oke, kita mulai ya. Ayo. Penjelasan ya. Bedain konten naik dari dua pihak. Adanya komentar negatif dari dua pihak. Adanya konflik ya. Dan adanya kesalahpahaman dari dua pihak. Kesalahpahaman. Yang kedua tidak adanya tindak adanya komentar negatif dari dua pihak. Dampaknya. Dampaknya merusak nama baik sekolah. Solusi dari Adanya masalah uang. salah satu dari kedua pihak adalah penyebabnya. Salah satu dari kedua pihak adalah namanya Memberikan klarifikasi atau menjelaskan secara sederhana dan kira-kira tadi yang kita bahas itu apa, terus kira-kira sikap kita terhadap kasus-kasus tersebut sebagai seorang remaja itu seperti apa. Yuk, ada yang mau berpendapat? Ya boleh, nggak apa-apa, Ray. Boleh, nggak apa-apa. Kira-kira Kan tadi kita udah ngebahas banyak masalah remaja. Dimulai dari kayak tadi ada aksi vandalisme, tawuran antar pelajar, terus tadi penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, sama tadi. Nah kalau menurut aku sih ya, kita sebagai remaja itu harus lebih apa ya, mencari tahu lagi tentang misalnya dampak mau dampak negatif bagi pelaku maupun dampak negatif bagi korban ataupun orang sekitarnya. Jadi harus berpikir lebih apa lagi ya namanya? berpikir ya, Lebih jauh lagi. berpikir lebih kritis jika tahu berkaitan dengan dampak negatif yang timbul. Jadi kita juga kayak tadi kan aksi juga pasti karena dia ada rasa kayak pengen nih, dia pengen. Jadi dia harus mengontrol dirinya sendiri dan tahu kalau barang yang pengen dibeli itu bukan punya dia, haknya dia ambil. Kalau vandalisme tadi kayak kita juga harus mengontrol diri untuk tahu nih ini tuh fasilitas umum gitu. Jadi ini kan digunakan oleh semua orang yang punya. Jadi kalau kita merusaknya bukan dampak yang terjadi itu bukan kita aja. Oke, beraplaus buat ada di sini. Kira-kira ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada pertanyaan. Materi ini tadi betul sekali yang disampaikan oleh teman-teman kalian, tadi oleh Ray dan Arin, dengan kita mengetahui dampak atau akibat yang akan ditimbulkan ketika kita melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma. Dari situ kita akan bisa berpikir sehat, berpikir kembali untuk kita tidak melakukan perbuatan tersebut. Karena akibatnya, dampaknya itu sangat besar. Salah satunya adalah akan merusak masa depan kita, ya. Apalagi konteks kalau kita misalkan terkena misalkan penyalahgunaan narkoba, apalagi pergaulan bebas, ya. Makanya Masya Allah berikan kalian di lingkungan yang Insya Allah sehat, ya, di lingkungan pertemanan yang Insya Allah baik, yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Fastabaqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena sebagaimana seorang muslim yang baik itu adalah muslim yang mengingatkan temannya atau sesama muslimnya ke dalam kebaikan. Oke, beri aplaus buat semuanya. Oke, terakhir, jika memang tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan games interaktif, ya. Di sini ada, nah, di sini ada 15 pertanyaan. Yang satunya bisa ya, kalau bisa jawab, mau bisa jawab, mau bisa jawab, itu akan ada jawab. Karena itu ada sampai sekarang sudah berapa juga dapat. Oke, kan? Saya mau ngambil berapa? Terima kasih.
mempelajari materi di pembelajaran IPS kali ini. Ini ada 1, 2, 3, 4. Di bawah ada keterangannya, nak. 1 belum paham, 2 paham sebagian, 3 paham, 4 sangat paham. Ya. Beragaman budaya ya, beragaman masyarakat di Indonesia. Dan yang terakhir tentang apa? Permasalahan sosial. Topik yang kita bahas yaitu mengenai apa? Kenakalan remaja. Mulai dari apa aja tadi kenakalan remaja? Tawuran bebas, penyalahgunaan narkoba, curian. Oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu sangat mengapresiasi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah mau bekerja sama, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dan Ibu harapkan mudah-mudahan partisipasi aktif ini tidak hanya untuk pembelajaran hari ini, tetapi untuk pembelajaran berikutnya. Terakhir beri aplaus buat kita semua. Oke, terima kasih anak-anak. Jika ada pertanyaan tidak? Sudah cukup jelas ya? Insya Allah. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. 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 Subhanallah. Terima kasih anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke topik yang baru atau ke subbab yang baru, yaitu mengenai pembangunan ekonomi. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda, bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran dan mungkin saya dengan Pak Ferry ada di dalam ruangan tersebut. Baik, terima kasih Bu Listi. Awal mulanya mungkin sempat nervous ya, tegang karena mungkin belum terbiasa mungkin dengan kehadiran Bapak dan Ibu dalam pembelajaran. Tapi seiring ketika sudah berjalan sih alhamdulillah sudah jauh lebih tenang. Perasaannya ya lega sih Bu. Sudah terselesaikan satu tahapan ya di PI 1 mengenai supervisi akademik. PI 4 astagfirullahaladzim, mengenai supervisi akademik. Lebih longgar ya jadinya ya, mengikuti air mengalir saja. Iya, betul. Terima kasih untuk kegiatan di hari ini yang sore ya setelah observasi, yaitu pasca observasi. Pastinya kegiatan Bunda tadi sebelumnya saya apresiasi yang luar biasa, sungguh sistematis dan anak-anak pun luar biasa dalam melakukan presentasi, diskusi, kemudian ada hal-hal yang menarik dari dirinya, baik dia secara langsung bingung dan kaget kenapa ada orang lain masuk di dalam ruangan, nah itu kan
Dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Hilda, kira-kira pastinya ada hal-hal yang mungkin Bu Hilda perlu refleksi dari kegiatan pembelajaran tersebut. Kira-kira apa? Refleksi hal baik mungkin ya Bu, yang saya rasa sudah bisa diterapkan adalah alhamdulillah tadi anak-anak bisa berpartisipasi aktif ya, cukup terlibat aktif dalam pembelajaran. Mereka juga cukup antusias ketika saya mencoba hal yang baru ya, terutama mungkin dalam menerapkan teknik door to door ya, sesuatu yang baru tetapi mereka sangat antusias gitu, dan ternyata respon dari mereka juga cukup baik, dan mereka meminta Bu kalau boleh seperti ini lagi nanti pembelajarannya seru-seru gitu. Itu testimoni di dalam pembelajaran yang saya peroleh ketika tadi melaksanakan pembelajaran. Oh ya, insya Allah alhamdulillah itu cukup kebahagiaan tersendiri buat saya ketika saya bisa memberikan sesuatu hal yang baru dan diterima oleh anak-anak. Itu mungkin hal yang baik. Terus yang kedua mungkin saya memberikan kesempatan untuk seluruh peserta didik terlibat aktif dan menyampaikan hasil diskusinya, walaupun mungkin ada beberapa anggota kelompok yang memang masih kesulitan dalam hal mengkomunikasikan atau mungkin menyampaikan, tetapi saya maklum karena memang anak-anak tersebut memang kalau dilihat dari karakteristik peserta didiknya atau berdasarkan tes diagnosis awal, memang anak-anak tersebut tergolong dalam anak yang memang berkemampuan mungkin masih dibilang kurang ya Bu, seperti itu. Tetapi Belum sesuai harapan. Iya, mungkin belum sesuai harapan, tetapi dengan diberikan pembimbingan ya sedikit demi sedikit mungkin ada progres, mereka berani untuk menyampaikan gitu, mungkin seperti itu. Iya. Secara garis besar sudah bagus ya kalau menurut saya untuk pembelajarannya. Tapi itu karena bukan menilai ya, beda ya. Tapi saya terus terang tertarik mengikuti tepuk tangan anak-anak, mengikuti anak-anak sedang diskusi juga mengikuti gitu. Dari pembelajaran Bu Hilda sendiri, kira-kira adakah menurut Bu Hilda yang tadi itu mungkin ada yang belum sesuai gitu untuk pembelajaran tersebut? Ya, baik. Mungkin yang belum sesuai atau mungkin perlu diperbaiki ya Bu dalam pembelajaran. Yang pertama tadi ya masih menemukan anak yang memang masih kurang berkontribusi aktif ya dalam pembelajaran, sehingga saya sepertinya perlu melakukan terobosan lagi, kira-kira mereka pola atau treatment yang seperti apa nih yang tepat untuk anak-anak yang memang masih belum mau ya, atau mungkin belum berani buat berbicara. Terus yang kedua mungkin dari sisi tadi karena mungkin kaitan sama waktu ya, alokasi waktu, sehingga tadi saya merasa sih mungkin belum bisa mengeksplor banyak berkaitan hal-hal yang mungkin tadi ingin anak-anak ketahui, karena tadi kan setiap kelompok itu kan mendapatkan waktu 5 menit ya, tetapi ternyata tadi banyak juga pertanyaan gitu yang ditanyakan, cuman terkait dengan waktu yang memang terbatas. Itu sih mungkin Bu yang dirasa masih perlu diperbaiki atau untuk pembelajaran berikutnya. Termasuk disiplin positif tidak dengan memberikan waktu? Iya, sebetulnya sih termasuk mendisiplinkan juga, karena mereka juga bisa untuk manajemen waktu dengan baik dalam hal pengerjaan lembar kerja ya. Dari kegiatan yang Bu Hilda lakukan dalam pembelajaran tadi, setelah melakukan refleksi dari hal baik, mungkin hal yang belum sesuai harapan dari Bu Hilda, mungkin ada Bu Hilda keinginan untuk rencana tindak lanjut di kemudian hari. Rencana tindak lanjut yang jelas yang pertama mungkin Bu tadi saya sudah memberikan lembar refleksi peserta didik ya. Dari hasil refleksi tersebut mungkin saya bisa mendapatkan input atau masukan dari anak-anak sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang telah saya lakukan. Dari hasil tersebut mungkin akan saya lakukan perbaikan. Misal dari hasil tadi saya melakukan pembelajaran, ternyata salah satu poin pertanyaan itu apakah bagaimana perasaan
enggan mengikuti pembelajaran. Ketika mungkin dari hasil tersebut saya menemukan sebagian besar anak-anak cukup senang, oh oke, berarti pembelajaran atau metode ini bisa saya aplikasikan kembali dalam pembelajaran berikutnya. Tetapi ketika mungkin sebagian besar perolehan dan hasil perasaan mereka mungkin kurang senang atau kurang bahagia, kurang menyenangkan, berarti saya harus melakukan metode-metode yang lebih interaktif lagi atau lebih menyenangkan lagi sehingga bisa memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Oke, dari rencana tidak lanjut yang Bu Hilda sampaikan baru saja, mungkin kira-kira ada dalam waktu dekat untuk dilaksanakan? Dalam waktu dekat insya Allah sih mungkin ya Bu. Yang pertama karena saya rasa hasil ini kan kegiatan ini bukan semata-mata hanya untuk tujuan supervisi akademik semata atau pada saat pendampingan individu 4, tetapi yang saya jauh rasakan itu adalah ketika mendapatkan apresiasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Ternyata respon dari anak-anak itu mereka di akhir pembelajaran Bu, terima kasih ya Bu, saya senang. Makanya itu menurut saya itu sebetulnya lebih kepada kebahagiaan tersendiri dan oke, saya berhasil gitu, sehingga next di pembelajaran berikutnya saya bisa lebih bersemangat lagi untuk mempersiapkan lebih well prepare dan mungkin lebih baik lagi. Berkelanjutan ya? Iya betul, berkelanjutan. Oke Bu Hilda, pastinya Bu Hilda ingin mengembangkan diri ya nantinya untuk kegiatan Bu Hilda pada berikutnya. Nah yang mana untuk rencana aksi pengembangan diri Bu Hilda yang nanti saya berikan di dalam laporan 7, yang mana dari tujuan pembelajaran, kemudian tadi yang Bu Hilda mengenai teknik door to door, ya kan, kemudian bisa terjadi kegiatan strategi yang lain, kemudian apakah tujuan pembelajaran itu degrinya sampai nggak kepada siswa tadi gitu kan. Pastinya kalau tujuan pembelajaran kan meliputi ABCD, audience, behavior, condition, and degree gitu kan. Degrinya nyampe hanya ke siswa. Nah, pastinya Bu Hilda ingin pengembangan diri untuk di kemudian hari. Nah, rencana tersebut kan Bu Hilda bisa tuangkan nanti di lembar yang rencana pengembangan diri, nanti Bu Hilda bisa isi dan semoga saja menjadi bisa ditularkan kepada guru yang lain atau teman sejawat yang lainnya, sehingga hal ini dapat menimbulkan praktik baik kepada guru yang lain pun juga bisa mengikuti, tidak hanya menonton, merasa nyaman untuk pembelajarannya, mereka akan merasakan perubahan yang lebih baik lagi. Nah, Bu Hilda, terima kasih sudah melakukan observasi. Saya sudah melakukan observasi di Bu Hilda, diberikan waktu, kemudian Pak Ferry mohon maaf atas kekurangan saya ya. Di sini saya ingin menanyakan ke Bu Hilda nih, Prof. Bu Hilda, pendampingan saya ke Bu Hilda pada PI 4 ini bagaimana? Apakah ada yang perlu diperbaiki dari pendampingan individu keempat ini, atau ada hal-hal yang memang menurut Bu Hilda kurang nyaman tentang pendampingan saya terhadap Bu Hilda? Terima kasih Bu Livi. Kalau menurut saya pribadi itu, Masya Allah, saya sangat terbantu sekali dengan pendampingan khususnya di PI 4 ini ya Bu, karena pertama mungkin ketika mendapatkan jadwal PI 4, pertama Bu Listi tidak langsung menentukan waktu pelaksanaannya, tetapi Bu Listi menanyakan kesediaan dari kami para CGP berkaitan dengan waktu yang tersedia atau bersedia berkenan di tanggal berapa. Itu menurut saya sih sedikit banyak sangat membantu, karena mungkin kan kami pun CGP perlu mempersiapkan mental dan fisikis untuk menghadapi PI 4, apalagi berkaitan dengan supervisi akademik, walaupun itu sesuatu hal yang sebetulnya mungkin sudah terbiasa kita lakukan, tetapi ketika berkaitan dengan pihak eksternal itu kan akan berbeda ya Bu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat persiapan PI 4, Bu Listi juga memberikan pendampingan dalam hal penyusunan modul ajar. Itu sangat membantu, karena mungkin beberapa kali modul ajar saya dikoreksi ya, berapa Bu Hilda ini kurangnya di sini, oke Bu, saya kembalikan lagi. Itu ternyata Bu Hilda ini ada belum yang teknik stop mindfulness-nya belum masuk, oh iya Bu, oke siap. Bu Hilda apalagi yang perlu ditambahkan, Bu Hilda ininya PSI-nya sudah punya
emang nggak besok ibu, iya ini boleh, tapi tetap mungkin bisa ditambahkan ya Bu Hilda. Oh oke, baik siap. Terus kira-kira biasanya ya apa yang mau dimasukkan? Oh iya oke, sampai akhirnya 2-3 kali ya begitu perbaikan sampai akhirnya terwujudlah modul ajar ini. Itu sangat cukup membantu sekali ya Bu, terutama mungkin bagi saya yang memang masih masih belajar dalam hal menyusun modul ajar. Dan yang ketiga mungkin cara Bu Lisi memberikan pendampingan, saya rasa sih lebih kepada tutor sebaya mungkin ya dibandingkan dibandingkan pengajar praktik dengan CJT-nya. Jadi memposisikan dirinya seperti sejajar gitu, sehingga saya juga merasa tidak ada dikotomi antara pengajar praktik dengan CJT. Itu sih mungkin yang saya rasakan. Gak ada hal yang jelek ya Bu? Kurang Insya diperbaiki. Allah Kalau memang mungkin. kurang harus diperbaiki gitu maksudnya. Yang perlu diperbaiki kalau saya rasa sih mungkin lebih ke sesekali mungkin kita ada pertemuan ya Bu Lis, kayaknya dari yang sebelumnya terakhir kita bertemu tuh kan itu memang yang ini kan baru berjalan juga nih Pak Ferry, jadi memang belum setelah vakum 2 bulan, tapi biasanya kelompok kita termasuk kelompok yang solid sih gitu, karena setiap kita mendapatkan istilahnya sesuatu hal yang baru atau butuh arahan, Bu Lisi dengan senang hati mau hadir gitu dalam pertemuan internal kelompok kita, itu sangat membantu sekali. Itu aja sih, selebihnya mungkin terkait dengan pembelajaran daring ya Bu Hilda, jangan bosan-bosannya untuk mengikuti pembelajaran daring yang dilakukan oleh Fasil dan instruktur, karena di situ juga ada penilaian dari beliau yang mana menuntut keahlian Bu Hilda. Ya seperti ini kan kita juga ada rukol ya, tapi alhamdulillah sudah masuk kan Bu Hildanya, jadi setidaknya Bu Hilda juga terekam di sana. Dan Bu Hilda dipersiapkan kembali untuk pendampingan individu 5 nantinya, yang mana pendampingan individu 5 nanti Bu Hilda mengajak rekan sejawat untuk dilakukan dibimbing dalam coaching di PI 5 nantinya. Nanti bisa dipelajari modul-modulnya seperti apa, dan bismillah, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Mungkin sampai di sini ya Pak Ferry ya. Mohon maaf atas kekurangan Bu Hilda, dan mungkin saya sudah mengganggu di sekolah ini dengan teman-teman yang lain, teman-teman rekan guru ya. Bu siapa yang sudah diganggu waktunya, dan mungkin ada salah kata ataupun yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali juga Bu Lisi, terima kasih Pak Ferry. Aduh.